Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Dinda Hani Utami, NIM 8581023111, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, UPPJJ 47 Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 SPGK 4410 Strategi Pembelajaran Kontemporer di SD. Materi yang saya ambil yaitu teori behaviorisme. Teori ini ada teori belajar, konsep belajar, hasil belajar, tahapan pengembangan, aspek integrasi, dan strategi pembelajaran. Teori behaviorisme ini tuh sebenarnya simpel banget. Teori ini fokusnya ke perilaku yang bisa kita lihat. Intinya manusia itu belajar karena adanya stimulus atau rangsangan dari lingkungan. Terus kita ngasih respon, bukan dari proses-proses dalam pikiran yang gak kelihatan. Nah, yang paling penting dalam behaviorisme itu namanya pengkondisian. Maksudnya, perilaku bisa dibentuk lewat kebiasaan, dikasih stimulus yang sama, responnya diperkuat, lama-lama jadi perilaku yang kita inginkan. Jadi, sederhananya, behaviorisme itu percaya bahwa perilaku yang bisa dilatih lewat pembiasaan atau kebiasaan. Nah, selanjutnya ada konsep belajar. Kalau kita ngomongin konsep belajar dalam behaviorisme, intinya simpel banget. Belajar itu dianggap sebagai perubahan perilaku karena adanya hubungan antara stimulus dan respon. Jadi, kita bereaksi karena ada rangsangan dari lingkungan dan perilaku itu bisa dibentuk lewat penguatan atau reinforcement. Semakin sering diberi penguatan, maka semakin kuat perilakunya. Di behaviorisme ini sendiri ada dua jenis pengkondisian. Yang pertama yaitu pengkondisian klasik dari Pavlov. Ini terjadi ketika sebuah stimulus yang awalnya netral jadi punya makna karena sering dikaitkan dengan stimulus lain. Contoh paling terkenal ya anjing Pavlov yang ngiler saat dengar bunyi bel. Karena dia kalau bunyi bel itu berarti dia waktunya makan ya. Yang kedua ada pengkondisian operan dari Skinner. Di sini perilaku dibentuk lewat imbalan atau hukuman. Kalau perilaku diberi reward atau hadiah, biasanya makin sering dilakukan, tapi kalau diberi hukuman, perilakunya bisa berkurang. Jadi singkatnya, behaviorisme itu fokus pada bagaimana lingkungan bisa membentuk perilaku kita lewat stimulus, respon, dan penguatan. Kita masuk ke keunggulan dari teori behaviorisme. Yang pertama, behaviorisme itu mudah banget diukur karena fokus pada perubahan perilaku yang bisa kita lihat langsung. Yang kedua, teori ini kasih struktur yang jelas buat guru, jadi lebih gampang merancang pembelajaran dan mengatur kelas. Ketiga, sangat efektif untuk latihan-latihan dasar, otomatisasi, keterampilan, dan pembentukan kebiasaan. Jadi kalau butuh latihan berulang, teori ini cocok banget. Tapi tentu juga ada keterbatasannya, yaitu behaviorisme kurang memperhatikan hal-hal seperti proses berpikir, motivasi dalam diri, dan konteks sosial siswa. Kalau terlalu ngandaliin reward atau punishment, siswa bisa jadi belajar hanya karena ingin hadiah, bukan karena ingin paham materi. Selain itu, nggak semua jenis pembelajaran cocok pakai pendekatan ini, misalnya pembelajaran yang butuh kreativitas, refleksi, atau kerjasama. Dan dalam praktiknya, teori ini juga punya tantangan. Guru harus konsisten, harus punya sistem penguatan yang tepat, dan butuh pemantauan terus-menerus supaya hasilnya efektif. Jadi ada plus minusnya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Kita bahas tentang penerapan teori behaviorisme dalam mata pelajaran seni budaya, IPS, dan PPKN. Saya merujuk pada jurnal berjudul Penerapan Teori Behaviorisme dalam Pembelajaran yang ditulis oleh Nurul Wahidatur Rahman dan Heri Noer Ali pada tahun 2023. Di jurnal ini dijelaskan bahwa behaviorisme itu menekankan hubungan antara stimulus dan respon. Jadi perubahan perilaku siswa itu dianggap sebagai ukuran keberhasilan belajar. Guru memberikan stimulus, misalnya instruksi, latihan, atau penguatan dan melihat bagaimana siswa merespon. Untuk mata pelajaran IPS, penerapan behaviorisme ini terlihat dari cara guru memberi penguatan dan membiasakan siswa untuk menunjukkan perilaku sosial yang positif. Contohnya kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab.
Jadi siswa bukan cuma tahu konsepnya, tapi benar-benar menunjukkan perilaku yang biasa diamati secara nyata. Intinya, dengan pendekatan behaviorisme, guru membantu siswa membangun perilaku yang diharapkan melalui pembiasaan dan penguatan secara konsisten. Kalau dalam seni budaya, misalnya ketika siswa berlatih menggambar, menari, atau memainkan alat musik, guru memberikan contoh dalam kurung itu stimulus, lalu siswa meniru dan mempraktikkannya dalam kurung respons. Kalau siswa sudah melakukan teknik yang benar, guru memberikan pujian atau penguatan. Lama-kelamaan, keterampilan itu terbentuk menjadi kebiasaan yang lebih otomatis. Jadi proses belajarnya benar-benar terlihat dari perubahan perilaku dan keterampilan siswa. Untuk hasil belajar dalam teori behaviorisme, fokus utamanya adalah perubahan perilaku yang bisa diamati dan diukur. Jadi bukan tentang apa yang siswa pikirkan, tapi apa yang benar-benar mereka lakukan setelah belajar. Dalam teori ini, hasil belajar bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, kebiasaan baru. Misalnya siswa terbiasa melakukan suatu tindakan karena sering dilatih atau diulang. Kedua, munculnya respon yang benar, yaitu ketika siswa memberikan reaksi yang sesuai terhadap stimulus atau interaksi yang diberikan guru. Yang ketiga, ada peningkatan keterampilan, di mana siswa bisa melakukan sesuatu dengan lebih cepat, tepat, atau lebih otomatis. Dan keempat, adanya penguatan, yaitu perilaku yang benar diperkuat supaya muncul lagi di kesempatan berikutnya. Jadi secara garis besar, hasil belajar menurut teori behaviorisme adalah terbentuknya perilaku baru yang bisa dilihat secara langsung, dan itu terjadi karena dilatih secara penguatan yang dilakukan secara konsisten. Sekarang saya jelaskan tentang tahap perkembangan teori behaviorisme. Yang pertama, behaviorisme klasik dari Watson dan Pavlov. Di tahap ini fokus utamanya adalah perilaku yang bisa kita lihat secara langsung. Mereka menolak mempelajari proses mental yang gak kelihatan. Menurut mereka, belajar terjadi lewat pengkondisian klasik, yaitu ketika stimulus tertentu dikaitkan dengan respon yang muncul secara otomatis. Contohnya seperti percobaan Pavlov dengan anjing yang ngiler setiap mendengar bel. Yang kedua, ada neo-behaviorisme dari Skinner. Skinner tetap fokus pada perilaku, tetapi dia menambahkan konsep bahwa perilaku itu dibentuk oleh konsekuensinya. Ini yang kita kenal sebagai pengkondisian operan. Perilaku bisa diperkuat dengan reward atau dikurangi dengan hukuman. Jadi, apa yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh akibat yang ia terima. Yang ketiga ada behaviorisme sosial kognitif dari Bandura. Bandura menjadi jembatan antara behaviorisme dan teori kognitif. Dia bilang bahwa proses mental itu tetap penting. Kita nggak hanya belajar dari pengalaman langsung, tetapi juga dari melihat orang lain. Jadi pembelajaran bisa terjadi melalui observasi dan peniruan media sosial. Jadi perkembangan behaviorisme ini berkembang dari yang awalnya hanya melihat stimulus dan respon, sampai mempertimbangkan konsekuensi, bahkan proses mental dan observasi. Kalau kita lihat aspek integrasi menurut teori behaviorisme, ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, perilaku yang dapat diamati. Dalam pandangan behaviorisme, integrasi itu dilihat dari tindakan atau respon yang tampak dari luar. Jadi, kecerdasan diukur dari perilaku yang berhasil dilakukan, bukan dari proses berpikir yang ada di dalam kepala. Yang kedua, integrasi dianggap sebagai produk dari pembelajaran. Menurut mereka, kecerdasan itu bukan bawaan lahir, tapi sesuatu yang dibentuk lewat proses belajar, baik melalui pengkondisian klasik maupun operan. Perilaku yang dianggap cerdas muncul karena adanya penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Ketiga, yaitu kemampuan adaptif. Di sini, integrasi dilihat sebagai kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan situasi. Kalau seseorang bisa mengubah responnya dan mendapat hasil yang positif, berarti dia dianggap cerdas. Keempat, penolakan aspek internal. Behaviorisme menolak hal-hal seperti pikiran, kesadaran, atau kecerdasan bawaan. Karena semua itu tidak dapat diukur secara ilmiah. Yang mereka nilai hanyalah apa yang bisa dilihat dan diamati. Jadi secara keseluruhan, integrasi menurut behaviorisme itu murni tentang perilaku yang tampak, hasil belajar, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Kita masuk ke materi strategi pembelajaran di SD menggunakan teori behaviorisme. Yang pertama itu ada stimulus dan respon, yaitu SR learning. Yang pertama, guru memberi stimulus, yaitu misalnya pertanyaan, contoh, atau instruksi, lalu siswa memberikan respon. Jika respon benar, diberikan penguatan, dan jika salah, diarahkan untuk memperbaiki. Contohnya, guru menunjukkan gambar hewan, dan siswa akan menyebutkan nama hewan tersebut. Yang kedua, ada penguatan atau reinforcement. Penguatan diberikan untuk memperkuat perilaku yang diharapkan. Jenis penguatan yaitu ada penguatan positif dengan pujian, bintang, poin, atau tepuk tangan. Yang kedua, ada penguatan negatif untuk mengurangi tugas tambahan jika siswa patuh. Yang ketiga, ada hukuman secara edukatif. Teguran ringan, mengurangi poin, dan memberi tugas perbaikan. Ada latihan berulang atau drill and practice. Materi diberikan melalui latihan yang diulang agar terbentuk kebiasaan dan keterampilan otomatis. Contoh, menghafal perkalian, membaca nyaring, dan menulis huruf dengan benar. Yang keempat, ada pembelajaran langsung atau direct instruction. Guru menjadi pusat kegiatan dengan langkah-langkah berikut ini, yaitu yang pertama, ada apersepsi ditambah dengan tujuan, dan penjelasan materi secara jelas, contoh dan demonstrasi, latihan terstruktur, umpan balik, dan yang terakhir yaitu penilaian. Kelima, ada reward dan punishment system, yaitu penghargaan dan hukuman. Ini digunakan untuk mengatur perilaku kelas. Contohnya, ketika ada siswa yang rajin akan mendapat stiker bintang atau mendapat tepuk tangan. Yang kedua, jika melanggar aturan diberi peringatan atau hukuman dan diberikan tugas refleksi. Yang keenam, ada pembelajaran terprogram atau programmed instruction. Materi dibagi menjadi bagian-bagian kecil atau step by step. Siswa belajar setiap bagian lalu mendapat umpan balik secara cepat. Contohnya, lembar kerja yang memiliki langkah-langkah kecil dengan soal jawaban langsung, yaitu soal pilihan ganda contohnya. Yang ketujuh, ada modeling atau peniruan. Guru memberi contoh perilaku atau keterampilan yang benar, lalu siswa meniru. Contohnya, guru memperagakan cara menulis huruf B yang tepat. Makanya siswa langsung ikut. Siswa meniru langkah-langkahnya. Bagaimana sih cara membuat huruf B yang benar? Yang kedelapan, ada manajemen kelas berbasis behaviorisme. Ini mengatur kelas dengan aturan yang jelas dan struktur. Aturan tertulis, konsekuensi jelas, dan penguatan untuk perilaku sesuai aturan. Contohnya, siapa yang duduk rapi saat guru menjelaskan akan dipilih sebagai bintang kelas hari ini. Itu akan membaca doa contohnya, atau memberikan salam sama kawannya. Nah, sebagai kesimpulannya, teori behaviorisme ini adalah teori belajar yang fokus pada perilaku yang bisa kita lihat secara langsung, secara nyata, sebagai respon terhadap lingkungan. Teori ini tidak memperhitungkan proses mental yang nggak bisa diukur. Inti dari behaviorisme ini adalah bahwa perilaku bisa dibentuk lewat pengkondisian, baik pengkondisian klasik maupun operan. Hubungan antara stimulus dan respon diperkuat melalui penguatan atau reinforcement sehingga muncul perubahan perilaku yang diinginkan. Jadi, belajar menurut behaviorisme ini pada dasarnya adalah proses membentuk kebiasaan dan perilaku baru melalui latihan dan penguatan. Terima kasih sudah menonton video presentasi saya hingga akhir.